Sekali lagi shalom, boleh lambaikan tangannya. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita bersyukur atas rahmat-Nya Tuhan. Kita bersyukur atas perlindungan Tuhan selama seminggu ini, selama bulan ini. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu ya Bapa yang sempurna atas setiap kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas kesehatan, atas segala yang Kau berikan kepada kita ya Bapa. Sekarang tiba saatnya ya Bapa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu ya Bapa, supaya Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang kami sembah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bersama-sama dari awal katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang
Tuhan katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Allah dunia. Semua bergoncang tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Yesus, naikkan syukurku hanya Kau. Kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan syukur kami, kami angkat tangan kami, kami sembah Kau. Yesus, Yesus, kami sembah Kau. Yesus, kami sembah Sebahagia Kau, Allah, sebahagia Kau, Tuhan kami yang bertahta atas setiap dunia. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang dan tergoyahkan.
Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan tepuk tangan dengan Tuhan kita. Segala kemuliaan dari Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Bersama-sama katakan, berikanku kekuatan, bukti dari segala yang tak kulihat. Berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Bersama-sama sekali lagi katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan.
nama Tuhan, amin. Yang siap puji nama Tuhan, silakan haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, buah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu bagi penopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan dari awal. Firman-Mu Tuhan, buah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Baru bersama-sama tangan-tangan katakan, kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku penopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Let's go. Bersama sekali lagi kan. Ku kan terbang. Ayo semuanya harus joget tinggi di awan. Rentangan tangannya dong. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku penopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku penopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi sorakan haleluya. Jemaat bisa silakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami telah memuji, bersorak demi nama-Mu ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik yang harum hanya untuk Engkau ya Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bersama-sama dari awal katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan sebab. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan sebab. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Mari kita sekali lagi berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu kapan doa-doa kami akan dijawab. Tetapi Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Merupakan satu ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih sampai hari ini Tuhan menolong hidup kami. Ebenezer, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara dalam hidup kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami seluas-luasnya supaya setiap firman yang kami dengar benar-benar mengerjakan hidup kami. Kami mau terima itu, apakah itu janji Tuhan, penguatan janji Tuhan, bahkan teguran sekalipun. Ajar kami untuk bisa menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Enggak ada suaranya. Shalom. Oh ya, puji Tuhan. Saya kira enggak ada orangnya ya. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini masih hangat menjadi pembicaraan kita. Ya, hari-hari ini masih hangat. Bahkan mungkin Bapak Ibu tadi mau berangkat gereja masih ngomong tentang hal ini ya. Kita baru saja melewatkan tanggal 14 Februari. Semua nyoblos ya Bapak Ibu? Betul? Oh ada yang tidak? Oh sebagai warga negara yang baik harusnya kita melaksanakan hak dan kewajiban kita ya. Sebagai warga negara yang baik harusnya kita melakukan itu ya. Karena ada teman juga yang bilang, aku berangkat Bu, berangkat. Tapi tak coblos KB gitu ya. Tiga-tiganya dicoblos KB itu juga enggak benar ya, enggak benar. Harusnya kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Pesta demokrasi. Namanya pesta. Habis triliunan rupiah. Tapi saya tidak melihat makanan di TPS. Untung sebelum nyoblos saya sudah sarapan dulu ya. Ya, pesta demokrasi. Saya tidak akan bertanya kepada saudara nyoblos nomor berapa, saya enggak akan tanya. Yang penting kita doakan supaya bangsa kita baik-baik saja. Setuju? Semoga bangsa kita baik-baik saja. Siapa yang guru di sini? Ada guru di sini? Ada tidak? Oh tidak ada. Berarti hanya saya yang paling berbahagia, saudara. Karena mulai bulan Oktober, katanya nih benar apa enggak tahu saya, gaji guru akan ditambah 2 juta rupiah. Wah, ya. Saya yang paling bahagia nih ya, berarti ya. Enggak tahu benar apa enggak gitu ya. Sekali lagi kita terus doakan bangsa kita jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Hari-hari ini banyak orang yang mudah kecewa Bapak Ibu. Mudah marah. Orang Jawa bilang sumbune pendek. Sumbunya pendek itu gampang meledak gitu ya. Kalau kita menyalakan petasan, biasanya kalau petasannya gede maka sumbunya pasti akan panjang. Enggak ada tuh petasan gede sumbunya pendek. Pasti yang menyalakan akan jadi korban. Karena sumbu pendek itu mudah meledak. Hari-hari ini ada banyak orang mudah kecewa, mudah marah. Saudara, jangan sedikit-sedikit kecewa, jangan sedikit-sedikit marah, ya, jangan sedikit-sedikit gelap mata, karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Amin. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dan di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan. Jadi apapun yang terjadi, pasti kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar satu judul firman Tuhan sesuai dengan tema kita ada di Roma 5 ayat 5, maka saya akan menyampaikan tema yang judul yang berkata masih ada harapan. Ya, masih ada harapan. Kita akan melihat dulu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata harapan. Nah, arti kata harapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Itu harapan. Tapi berapa kali? Seringkali ya, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Aku nyoblosnya nomor 1, aku yang menang nomor 2 misalnya gitu ya. Aku nyoblosnya nomor 3, kok yang menang nomor 2 gitu. Tidak sesuai dengan harapan kita dan banyak orang kecewa akan hal ini, banyak orang menjadi putus asa. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita kecewa dan saya percaya setiap kita pernah mengalami hal ini. Nah, bagaimana sikap kita untuk mengatasi hal ini? Sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan melihat perbedaan antara
berharap dan pengharapan. Ya, berharap dan pengharapan. Kalau berharap, itu enggak ada dasarnya, saudara. Enggak ada dasarnya. Anak muda sekarang lebih suka menggunakan kata ngarep.com, gitu kan? Ngarep berharap tuh enggak ada dasarnya. Contoh, hari ini musim hujan, hari-hari ini musim hujan. Sore-sore, biasanya kalau sudah sore itu saya sudah kesel, geletak gitu kan, sambil nonton TV, pegang HP gitu. Hujan terus. Nah, di pikiran saya tuh muncul, waduh, ini enake gitu kan, minum ronde atau enake makan bakso gitu ya. Mulai ngarep.com, berharap. Mbok yo Sulmi iki lewat mampir bawain ronde apa gitu ya. Itu berharap. Ngarep. Enggak ada dasarnya. Tapi yang namanya pengharapan itu ada dasarnya. Contoh, di sekolah kami guru-guru mengadakan arisan, ada arisan. Tapi arisannya yang bukan model dikopiok, bukan. Tetapi nomoran. Ya, supaya apa? Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, aku mau Juni karena Juni mau ada misalnya anak-anakku datang, cucuku datang, saudara yang punya cucu ya. Aku mau bulan Desember mau buat Natalan. Nah, ketika misalnya saya milih nomor yang pas bulan Desember, maka ada pengharapan dalam hidup saya. Nanti Desember aku akan pegang uang. Sido Natalan gitu kan. Pegang uang, enggak pegang uang juga Sido Natalan Bapak Ibu ya. Jadi ada pengharapan. Pengharapan itu ada dasarnya. Nah, secara rohani, pengharapan kita ya, secara rohani, pengharapan kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Pengharapan itu ada dasarnya, tapi waktunya yang belum pasti. Sekarang saya tanya, siapa di sini saudara yang yakin bahwa kalau mati masuk surga? Siapa yang yakin kalau mati masuk surga? Wih, banyak yang enggak ngacung. Tak lapor ke Pak Tony nanti ya. Biar tiap hari dikasih perjamuan kudus. Siapa yang yakin kalau mati masuk surga, Bapak Ibu? Pak ulang. Tambah sithik. Aduh, bahaya ini. Aduh, harus mengulang pelajaran dasar ini ya. Harus mengulang pelajaran dasar ini. Kenapa kok ketika saya ditanya siapa yang yakin kalau mati masuk surga saya akan ngacung? Karena ada dasarnya saudara. Dasarnya yaitu firman Tuhan. Yang punya surga sendiri yang ngomong kok. Masa kita enggak percaya? Akulah jalan. Iya, dan kebenaran dan kehidupan. Yo, siapa yang yakin kalau mati masuk surga? Tambah meneh. Tapi ya masih ada yang enggak ngacung gitu loh. Aduh, saya bilang kalau ini saya terapkan ini kalimat ini, pertanyaan ini menjadi buat saudara sepupu kita, kepercayaan ini membuat mereka ngomong begini. Ih, wong Kristen ini narsis tenan. Ya, narsis banget, percaya nek mati pasti masuk surga. Emangnya gampang masuk surga? Harus lewat ini, harus begini, harus begitu. Narsis banget orang Kristen itu. Ya, jadi mereka enggak yakin dan ini terbukti. Ketika doa pagi gitu ya di sekolah, saya menyampaikan ini bertanya, siapa Bapak Ibu yang percaya kalau mati masuk surga? Guru kami ada satu Muslim, ada. Tapi dia rajin, ya ikut doa pagi walaupun tidak doa, dia hanya ngikuti saja, mendengarkan firman gitu ya. Semua ngacung, kecuali dia. Ya, kecuali dia. Dia enggak yakin. Terus saya bilang, oh enggak apa-apa Bu. Karena kita punya kepercayaan yang berbeda. Wah, saatnya tak injili gitu kan. Saya bilang, saya enggak akan mau ikut Yesus kalau saya enggak ada kepastian mati masuk surga. Saya bilang gitu. Ya. Kita punya pengharapan, wong ada dasarnya kok. Dasarnya firman Tuhan, walaupun waktunya belum tahu pasti, gitu kan? Ya, tadi saya tanya siapa yang mati kalau yakin masuk surga, ngacung. Pertanyaannya, siapa yang tahu kapan? Ada? Ada yang tahu kapan? Atau mau daftar dulu? Enggak ada yang tahu. Nah ini esensinya pasti pengharapan itu. Masuk surganya pasti.
Ya, asal kita jaga hidup kita tetap di dalam Tuhan ya. Tapi waktunya kapan itu yang belum pasti. Demikian juga dengan pengharapan kita kepada Tuhan untuk hal-hal yang lain. Ya, kita nggak tahu sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya. Sekali lagi yang menjamin adalah Tuhan sendiri, maka jangan ragu-ragu ya saudara. Saya sedih loh ini, benar saya sedih karena ketika saya bertanya ada yang nggak yakin tadi masuk surga apa enggak. Sepertinya memang perlu pelajaran dasar lagi ya, perlu ikut newcomers lagi ya. Saudara boleh mendaftar dalam kelompok newcomers itu. Oke, ya saya minta bantuan untuk Enyus membuka ayat yang akan kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 31 mulai ayat 16. Yeremia 31 ayat 16. Saya akan bacakan dengan cepat. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik sebab engkaulah Tuhan Allahku. 19. Sungguh sesudah aku berbalik aku menyesal dan sesudah aku tahu akan diriku aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Ya, kita baca di dalam ayat yang kembali ke PPT ya. Ya, di ayat yang ke-16 tadi dikatakan beginilah firman Tuhan. Berarti yang ngomong Tuhan sendiri. Walaupun baru saja yang baca saya ya, tapi anggap ini Tuhan sedang ngomong kepada saudara. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis. Gak boleh nangis loh Bapak Ibu. Kata firman Tuhan, jangan nangis. Maksudnya jangan nangis karena kecewa. Jangan nangis karena penderitaanmu. Ya, air mata di sini maksudnya bukan air mata taburan iman, bukan. Tapi air mata kecewa. Kenapa? Karena sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, ada upahnya. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Nah kalau kita berjerih lelah untuk Tuhan, enggak ada ruginya, ada ganjarannya malahan, ada upahnya. Jadi enggak sia-sia ketika kita mengiring Tuhan. Ada lagu yang berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, upahmu besar di surga, amin. Upahmu besar di surga, amin. Mau diambil kapan Oma upahnya? Mau sekarang? Oh belum. Enggak ada yang mau ambil upah sekarang di surga ya, belum ya. Tapi saudara perhatikan, upah kita bukan hanya di surga, tapi juga di bumi. Allah itu bertanggung jawab ketika dia panggil kita, dia bertanggung jawab. Enggak cuma ketika kita di surga dapat upah, di bumi pun pemeliharaannya sempurna. Di bumi pun perlindungannya sempurna. Di bumi pun kecukupannya sempurna, amin. Nah ini, ada ganjaran untuk kita, Allah yang bertanggung jawab. Ayat yang ke-17 perhatikan ini. Kenapa kita enggak boleh nangis ya? Karena apa tadi dikatakan? Masih ada harapan untuk hari depanmu. Katakan amin. Ngomong sama sebelahnya, masih ada harapan. Sing banter.
Masih ada harapan. Sekali lagi ngomong ini, ojo nangis. Nah, jangan nangis. Karena apa? Karena masih ada harapan ya. Kita nggak akan bisa melangkah maju tanpa ada pengharapan. Betul? Tanpa ada yang diharapkan. Orang bekerja capek-capek dari pagi sampai sore karena ada yang diharapkan. Aku akan dapat upah. Aku akan dapat keuntungan. Pelajar, mahasiswa, capek-capek belajar karena ada yang diharapkan. Yaitu aku akan lulus dengan cepat. Lulus dengan nilai yang baik. Nah, saya perlu kasih tahu bahwa kehilangan harapan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mungkin lebih berbahaya dari kehilangan iman. Loh, kok iso? Burnai ngarang baik mesti ya. Orang kehilangan harapan sangat berbahaya. Kalau orang kehilangan iman, lemah iman, drop. Itu ketika dia mendengar firman, nyetel TV atau buka HP, ada firman, buka YouTube. Ketika dia lemah, drop, hilang imannya, dia mendengar firman, maka iman itu bisa timbul lagi. Ya, bisa timbul lagi. Seperti saudara yang hadir pada pagi hari ini, mungkin kita sedang drop, sedang lemah iman, rasanya enggak ada harapan, ya, lemah imannya benar-benar lemah. Tapi ketika mendengar firman, maka kembali dibangkitkan. Tapi kalau orang kehilangan harapan, nah ini yang bahaya. Karena orang bisa melakukan apapun ketika dia hilang harapan. Contoh ekstrim nih, contoh ekstrim. Ada orang kehilangan harapan, dia ambil keputusan nih bunuh diri dari lantai 10. Ini kalau di slow motion gitu ya. Ketika dia turun ya, menjatuhkan dirinya sampai di lantai 3 mungkin. Di bawah dia lihat anaknya sedang, papa gitu ya. Kira-kira nih dia bisa ketika, aduh anakku. Apakah dia bisa balik ke lantai 10? Jatuh, habislah dia. Jadi kehilangan pengharapan itu sangat berbahaya. Kelihatannya iman itu lebih gagah ya. Lebih keren, lebih kuat daripada pengharapan. Tapi sesungguhnya kita perlu memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Jadi jangan mudah menyerah di tengah jalan. Abraham tuh pernah mendapat janji Tuhan. Dan yang ngomong langsung Tuhan loh. Lihat bintang-bintang di langit, kamu bisa ngitung? Enggak. Seperti itulah keturunanmu. Saya ngomong Tuhan sendiri loh. Kalau hari ini kan firman Tuhan yang ngomong lewat saya gitu ya. Firman dari Tuhan tapi lewat saya. Ini Abraham dengar sendiri dari Tuhan. Kamu akan punya anak. Tapi di tengah jalan Abraham pernah kehilangan pengharapan. Sehingga dia mengambil sebuah tindakan. Dia ambil istri, Hagar, dan kita tahu itu akibatnya sampai hari ini kita merasakannya, betul? Ini Abraham, orang yang kita tahu bahwa dia punya iman yang luar biasa, imannya kuat, tetapi ternyata bisa juga kehilangan pengharapan. Tema tahunan kita Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Siapapun yang ada di sini bisa saling mengecewakan. Ya, antar pelayan bisa saling mengecewakan. Gembala dengan jemaat bisa saling mengecewakan. Dengan teman sekerja bisa saling mengecewakan. Tapi di dalam Tuhan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kita akan belajar yang pertama dari ayat yang sudah kita baca tadi ya. Yang pertama ayat 16 berkata, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Artinya jangan meratapi keadaan sekarang. Apapun yang saudara sedang alami sekarang, jangan ditangisi, jangan meratapi sampai berjilid-jilid. Ya, meratapi keadaan sekarang. Tuhan berkata jangan nangis untuk hal itu. Bukan berarti kita nggak boleh nangis. Mazmur 126 berkata orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah itu air mata iman, air mata taburan iman. Beda dengan hal ini. Kalau ini kan air mata putus asa. Makanya Tuhan berkata jangan nangis. Jangan menangisi keadaan sekarang. Kenapa? Karena keadaan bisa berubah. Saudara yakin Tuhan sanggup mengubah keadaan kita? Ayat ini ditulis, ini mengisahkan tentang Efraim, suku terbesar di Israel Utara. Ya,
Israel Utara ada 10 suku, suku terbesar Efraim. Kita tahu di Israel Utara itu raja-rajanya banyak yang tidak menyembah Tuhan. Mereka tergoda menyembah berhala, sehingga Tuhan marah. Dan Tuhan menghukum Efraim. Keadaan Efraim sangat parah. Bahkan seakan-akan tidak bisa dipulihkan lagi. Bapak Ibu, saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang mengalami keadaan seperti Efraim? Keadaan kita parah. Saudara mungkin berkata, kali ini habislah nih aku. Wes bener, habis tenan aku. Wes reso apa-apa tenan nek sekarang. Enggak mungkin dipulihkan. Enggak mungkin aku dipulihkan lagi keuanganku, keadaan keluargaku. Tidak mungkin penyakitku bisa disembuhkan. Mungkin ada yang mengalami masalah kesehatan, keuangan, hubungan. Saudara ingat, jangan meratapi hal itu. Keadaan bisa berubah. Tuhan terlalu mampu, Tuhan terlalu sanggup untuk mengubah keadaan kita. Amin. Seperti membalikkan telapak tangan bagi Tuhan itu sangat mudah. Ya. Jadi sekali lagi jangan meratapi keadaan sekarang. Dokter bisa memvonis kita dengan fakta yang tidak terbantahkan. 2020 akhir kali ya, saya divonis oleh dokter, ada kanker. Dan orang yang divonis seperti itu Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak tahu karena belum pernah merasakan. Ya kan? Orang yang divonis seperti itu, rasanya kayak hidupnya tuh sudah habis. Tidak ada pengharapan lagi. Bahkan saya mendengar nih ada percakapan 2 orang berkata gini, orang kalau sakit flu mah gampang, kasih aja obat flu, mari. Orang usus buntu, dioperasi, ambil usus buntunya selesai. Tapi yang namanya kanker belum tentu selesai, itu kata mereka. Ya, belum tentu selesai. Tetapi saya berkata bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Amin. Jangan meratapi keadaan sekarang. Saya enggak mau meratapi keadaan sekarang. Karena saya tahu masih ada harapan di dalam Tuhan. Ayat yang ke-17, Ayat yang ke-17 tadi kita sudah baca. Masih ada apa? Harapan bagi kita. Ya, apapun keadaan kita, orang mau ngomong apapun tentang penyakit kita, tentang keuangan kita, tentang hubungan kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan. Ingat kisah Hizkia? Ya, Hizkia itu sudah divonis. Yang memvonis bukan dokter saudara, yang memvonis Tuhan sendiri. Hizkia akan mati. Ya, Hizkia akan mati. Tetapi walaupun sudah divonis sama Tuhan, sudah diputuskan, sudah diketok palu, toh Tuhan masih bisa merubah keputusannya. Amin. Mari kita gerakkan, kita goncangkan surga dengan doa-doa kita. Seperti Hizkia yang bisa diperpanjang umurnya. Ya, apapun keadaan kita Bapak Ibu, Tuhan sanggup merubah segalanya. Katakan segalanya. Apapun itu. Jangan meratap, jangan menangis. Keadaan masih bisa berubah. Kita bisa menerima berkat pemutarbalikan keadaan. Ya, berkat pemutarbalikan keadaan. Oke, sekarang aku ada di bawah. Oke, sekarang aku lagi nggak ada kerjaan. Oke, sekarang aku lagi nggak ada pendapatan. Tapi aku yakin, aku nggak akan meratapi hal ini. Aku akan terus yakin bahwa aku akan menerima berkat pemutarbalikan keadaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua. Miliki hati yang mudah diajar. Ya. Nah, Efraim memang sudah melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hajaran dari Tuhan. Tapi perhatikan saudara, silakan baca kembali di ayat 18 dan 19. Baca dalam hati. Dalam penderitaannya, ketika dia dihajar oleh Tuhan, coba cari apakah ada kata-kata di situ di mana Efraim marah kepada Tuhan, di mana Efraim bersungut-sungut kepada Tuhan, di mana Efraim maki-maki Tuhan. Coba baca kembali, apakah ada ayat di situ yang berkata seperti itu?
Ada yang menemukan? Sama sekali tidak ada. Nah ini sikap hati seperti ini yang harus kita miliki, yang Tuhan inginkan. Tidak mengeraskan hati. Miliki hati yang mudah diajar. Kenapa harus disampaikan hal ini? Karena ada banyak orang yang menolak hajaran. Banyak orang yang menolak didikan Tuhan. Banyak orang yang tidak mau dibentuk. Rugi saudara kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Mungkin masalah masih ada saudara. Kita punya masalah dan Tuhan hajar kita memang dengan masalah itu. Masalahnya mungkin masih ada. Tapi ketika hati kita beres dengan Tuhan. Yang penting beres dulu sama Tuhan. Yang penting taat dulu sama Tuhan. Maka masalah itu akan lebih gampang diselesaikan. Ya, akan lebih gampang diselesaikan. Kalau kita enggak taat, kalau kita enggak manut sama Tuhan, maka kita punya double masalah. Masalah sama Tuhan, masalah dengan akibat dari apa yang kita lakukan itu. Jadi mesti taat dulu, walaupun masalah itu masih ada dalam hidup kita. Yang penting hatinya benar dengan Tuhan. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka kita akan paham kok. Tuhan yang pegang kendali hidupku. Dan kalau kita paham Tuhan yang pegang kendali kita, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita nggak akan merasa khawatir lagi. Karena ini bukan urusan kita lagi. Ini urusannya siapa? Tuhan. Ya, ini urusannya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan memiliki hati yang mudah diajar. Ya. Efraim di dalam ratapannya dia berkata, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali. Dia mau bertobat. Bawalah aku kembali berbalik sebab engkaulah Tuhan dan Allahku. Dan saudara lihat ketika Efraim berkata seperti itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-20. Ayat ini menurut saya adalah ayat yang luar biasa. Tuhan berkata begini, anak kesayangankah Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Ini Tuhan ngomong nih. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Perhatikan, tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Ketika saya baca ayat ini, saya mencoba memasukkan nama saya, menggantikan nama Efraim. Saudara masing-masing bisa ganti nama Efraim dengan namamu sendiri. Dan baca kembali ayat ini. Anak kesayangankah Erna bagiku? Gitu ya kalau saya. Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali Tuhan menghajar kita, Tuhan ngajar kita dihajar. Hati Tuhan itu selalu teringat sama kita. Aduh kok mesak kita kayak, anakku siji kayak ya, mesak kita tenan. Aduh gak sanggup aku. Apalagi ngomong seperti Efraim tadi ya. Engkau telah mengajar aku tapi aku mau berbalik Tuhan, aku mau berbalik Tuhan. Tuhan tuh gak sanggup sehingga dia ngomong tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Oleh sebab itu rugi besar ketika kita mengeraskan hati dan tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Tuhan itu cinta saudara, Tuhan cinta banget sama kita. Tuhan cinta banget sama saudara. Oleh sebab itu kembali. Ya, jangan sampai Tuhan ngomong terus kok ngomong tentang bertobat terus sama kita. Ya, diulang-ulang terus kok bertobat terus. Mari kalau kita ingin dikasihi, kalau kita ingin disayang oleh Tuhan, bereskan hati kita kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Yang ketiga, yaitu konsisten dalam ketaatan. Ya. Konsisten itu artinya tetap. Orang Jawa bilang ajek. Ya, selalu always, tidak pernah never. Gitu ya. Memang selalu itu always, tidak pernah never, ya kan? Harus konsisten. Coba kita baca di ayat yang ke-21 tadi. 21 dan 22. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Loh aneh toh. Malah disuruh lihat rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikan jalan raya baik-baik. Ya ini jalan yang telah kau tempuh. Saudara, hidup kita ini ada dalam sebuah perjalanan. Dan di jalan ada rambu-rambu, betul? Rambu-rambu itu bicara tentang aturan.
Dan yang namanya aturan tuh dibuat untuk ditaati. Betul? Walaupun hari-hari ini ada banyak orang yang nabrak aturan. Ada orang yang tidak naati peraturan. Tapi aturan di sini dibuat untuk ditaati. Dimanapun ada aturan. Di jalan raya ada aturan. Di gereja ini ada aturan. Ya. Firman Tuhan isinya banyak juga aturan yang harus kita taati. Nah, makanya firman Tuhan berkata, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Jangan nabrak sana, nabrak sini. Ya, ayat 22. Berapa lama lagi kamu mundur maju? Maju mundur. Ya, saya lebih suka ngomong maju mundur gitu ya. Kalau kita maju satu langkah, mundur satu langkah, artinya kita stagnan, enggak ada pergerakan. Masih mending maju 3 langkah, mundur 1 langkah, masih maju 2 langkah. Tapi di sini dibilang maju mundur. Ya, kayak Syahrini aja. Maju mundur cantik. Tuhan berkata jangan maju mundur, harus konsisten ketika melakukan ketaatan kepada Tuhan. Jangan kalau pas keadaan baik-baik saja ya taat. Kalau pas kepepet ya melanggar aturan. Nah, padahal kita banyak kepepetnya toh saudara. Ya, kadang-kadang dalam hidup itu banyak kepepetnya. Kalau sudah kepepet biasanya aturan-aturan mulai dilanggar. Kadang-kadang percaya penuh sama Tuhan. Tapi kadang-kadang, nah ini tadi maju mundur. Kadang-kadang percaya penuh sama Tuhan. Kadang-kadang enggak percaya Tuhan. Meragukan firman-Nya, lebih percaya orang pintar, lebih percaya kekuatannya sendiri, lebih percaya kepandaiannya sendiri. Tuhan tidak inginkan itu. Orang yang maju mundur tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, enggak akan dapat apa-apa. Hari ini Tuhan minta kita taat, jangan nunggu masalah selesai tapi taat dulu. Biasanya orang kalau disuruh taat, ditegur dosanya, dia akan berkata dalam hati, rapopo, besoklah Tuhan, kan masih ada waktu, besok masih ada waktu. Ya, besok aja lah besok. Kayak orang diet ya saudara, diet itu kan selalu tomorrow kan, bukan today kan. Selalu tomorrow, hari ini kepengen kok happy ya, kepengen ya makan aja, dietnya besok ya, jangan sekarang ya. Ya, orang diet kan gitu. Nah orang kalau mau bertobat seperti orang diet ya gitu, akhirnya nggak jadi bertobat, ya. Besok aja ya, kan masih ada waktu, gitu ya. Nah saudara, artinya apa? Dia tidak akan pernah meninggalkan dosanya kalau sistemnya seperti itu. Jangan maju mundur, konsisten. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pagi hari ini saya nggak akan panjang-panjang saudara, karena ketaatan yang sedikit itu akan lebih berguna daripada pengetahuan yang banyak, tapi tidak ditaati. Betul? Ketaatan yang sedikit ketika kita taat itu akan lebih menyenangkan Tuhan daripada kita tahu banyak hal tetapi kita enggak melakukannya. Rangkuman dari firman Tuhan pagi hari ini. Pemain musik bisa siap? Ya. Sekali lagi apapun yang saudara hadapi hari ini jangan berhenti, jangan kecewa. Pemain musik mana ya? Jangan menjadi marah kepada Tuhan. Jangan menjadi kecewa. Jangan meratapi keadaan kita sekarang. Karena keadaan bisa berubah. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Miliki hati yang mudah diajar. Relakan hati kita untuk dididik oleh Tuhan. Dan konsistenlah dalam ketaatan. Ketaatan kita tetap dalam keadaan apapun. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Mungkin hari-hari ini masih ada hal-hal yang kita sembunyikan, baik di hadapan Tuhan, di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang orang lain gak ngerti. Jangan sampai Tuhan menghajar kita berkali-kali untuk hal ini tuh. Jangan sampai Tuhan menghajar kita untuk dosa yang sama. Itu terus. Dan Tuhan selalu berkata bertobat. Kalau engkau tidak ingin menjadi parah keadaanmu dan makin parah. Seperti Efraim. Efraim dikasihi Tuhan. Karena dia mau bertobat. Masih ada harapan. Seburuk apapun keadaanmu saat ini. Seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Katakan dalam hatimu, Tuhan aku punya pengharapan di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama nyanyikan sebuah lagu di mana Tuhan satu-satunya yang menjadi tempat pengharapan kita. Bukan dengan kekuatanku, aku dapat menjalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, pandang Dia saudara, berserulah kepadanya. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pertolonganku. Aku tidak mau meratapi keadaanku. Aku gak mau menangisi keadaanku Tuhan. Karena aku yakin Tuhan sanggup melakukan perubahan dalam hidup kami. Keadaanku bisa berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Jemaat saja nyanyikan lagu ini. Ku pandang wajah-Mu. Tuhan, ini seruan kami Tuhan. Sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau satu-satunya pertolongan kami. Kami mau hidup kami dididik Tuhan. Kami mau merelakan hati kami untuk diajar oleh Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini datang, mungkin membawa penderitaan mereka, membawa masalah mereka. Mari Tuhan hadir. Biarlah Tuhan akan melembutkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami boleh merasakan kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun, separah apapun keadaan kita saudara. Dia satu-satunya harapan dalam hidup kita. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Mari katakan, dalam hidupku, Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Dan kami bersyukur firman Tuhan hari ini berkata masih ada harapan. Kami tidak ingin putus asa. Kami akan terus melanjutkan hidup. Kami mau move on. Kami mau bergerak maju Tuhan. Bersama dengan Engkau yang memegang kendali hidup kami. Terus Roh Kudus akan menolong kami supaya kami bisa menjaga hati kami. Supaya kami merelakan hidup kami untuk selalu dididik dengan Tuhan. Dan selalu konsisten di dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat yang sudah hadir. Mereka membawa masalah apapun Tuhan yang sudah mendengarnya. Kami punya pengharapan
Pengharapan itu pasti karena kami punya dasarnya, yaitu firman Tuhan. Kami akan terus mengucapkan firman itu dalam hati kami yang akan memberikan kekuatan kami akan pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah raya pertama, kedua, bahkan nanti akan melayani dalam ibadah raya 3. Tuhan akan pakai hamba-hamba-Mu ini, mereka untuk lebih taat, lebih setia, lebih bersungguh-sungguh di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Dan saya rindu saudara mengaminkan hal ini. Bila saudara ingin ini menjadi berkat, menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Katakan amin. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memperhatikan tayangan dalam rangka anak-anak kita merayakan hari kasih sayang. Kita akan melihat sebuah tayangan. Oke. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
pagi hari ini, dalam rangka hari kasih sayang, saya ingin mengundang orang tua yang anak-anaknya hadir dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Saya minta untuk maju ke depan, baik yang duduk di atas maupun yang duduk di bawah. Buat orang tua yang anak-anaknya hadir dalam ibadah sekolah minggu, boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan? Mari kami tunggu. Kami tunggu. Yang di atas silakan. Yang putra-putrinya hadir dalam ibadah sekolah minggu. Yang putra-putrinya hadir dalam ibadah sekolah minggu, boleh maju. Ya, masih ada. Bapak Ibu yang sudah berdiri di depan, juga kita semua yang hadir di tempat ini mungkin kita teringat waktu-waktu yang lalu mungkin dari kisah ini. Orang tua seringkali selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak walaupun kita harus berbohong. Kita lapar, tapi kita harus ngomong sama anak kita, makan saja nak, Bapak sudah kenyang, Ibu sudah kenyang. Walaupun gak punya uang, dalam keadaan sangat-sangat tidak punya uang, pun kita masih bisa memberikan apa yang diminta oleh anak-anak kita. Kita mengusahakan itu. Sesungguhnya Bapak Ibu, saya pun juga mengalami hal seperti itu. Ibu saya dulu juga seperti itu. Ketika mungkin nasi tinggal 1 piring, dimakan aja. Dengan wajah yang tanpa rasa beban, dengan wajah bersuka cita, makan aja. Ibu sudah kenyang kok, sudah makan. Ini buat kamu saja. Bukankah seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, mama, papa? Walaupun sesungguhnya anak-anak kita juga tahu. Seperti anak tadi berkata, tapi papa bohong. Tapi satu hal yang membuat hati saya tersentuh ketika anak ini berkata, tapi papa bohong. Namun di belakangnya apapun kebohongan yang papa lakukan untuk menyenangkan aku, tetap I love you. Tetap aku cinta papa, tetap aku cinta mama. Hari ini, Bapak Ibu, hari ini berkenaan dengan hari kasih sayang, anak-anak kita ingin memberikan sesuatu sebagai wujud kasih sayang kepada ayah, ibu, papa, mama, mami, papi yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Anak-anak hari ini akan menghampiri orang tuanya, akan menyatakan kasih mereka kepada bapak, ibu, sebagai wujud kasih mereka kepada orang tua. Sementara lagu ini dilantunkan, orang tua gak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya. Ini mama, ini papa, ini bapak, ibu, bentuk kasih sayang kami. Bukan hanya sekedar mawar, tetapi ada satu kalimat yang diberikan kepada anak-anak. Boleh dibaca, Bapak Ibu boleh peluk anak-anakmu, boleh cium mereka. Anak-anak berharga yang menjadi titipan Tuhan dalam hidup kita. Kalau mereka memberikan surat kepada Bapak Ibu, baca suratnya. Baca suratnya. Itu ungkapan kasih anak-anak kepada Bapak Ibu. Buka suratnya, bacalah, itu bentuk mereka mengasihi. Dan Bapak Ibu boleh memberikan pelukan. Bapak Ibu boleh memberikan doa untuk anak-anak yang luar biasa ini. Kita punya tanggung jawab untuk anak-anak yang
Tuhan titipkan dalam hidup kita. Senakal-nakalnya anak kita Bapak Ibu, senakal-nakalnya anak kita, tetap kita tidak bisa membenci anak-anak kita. Kita selalu ingin mengasihi mereka. Inilah kata-kata mereka, Papa Mama, Engkau adalah yang terbaik dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini sementara lagu akan tetap dinyanyikan, saya akan berdoa. Bapak Ibu juga boleh berdoa untuk anak-anak kita, boleh peluk anak kita, dan mulai ucapkan kata-kata berkat untuk anak-anak kita. Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau titipkan harta kesayangan milik Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu mungkin yang tidak maju ke depan, tetapi ada anak saudara di dekat Bapak Ibu. Boleh peluk anak saudara, boleh doakan mereka, boleh menyatakan kasih sayang Bapak Ibu kepada mereka. Tuhan, kami berdoa yang terbaik bagi anak-anak kami. Biarlah anak-anak boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh menghargai Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mencintai orang-orang yang di sekitar kami. Kami berdoa untuk masa depan mereka, supaya Tuhan memberikan masa depan yang baik, yang gilang gemilang dalam hidup mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk para orang tua yang sedang memeluk anaknya, yang sedang menyatakan cinta kasih kepada anaknya. Tuhan, berikan kekuatan kepada para orang tua untuk bisa memberikan kasih yang tulus, kasih yang tidak terbatas seperti Engkau mengasihi kami. Senakal apapun anak-anak kami yang seringkali menjengkelkan, kami tetap mengasihi, karena inilah harta kesayangan Tuhan yang dititipkan kepada kami menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Terima kasih Tuhan. Berkatilah mata pencaharian, pekerjaan dari orang tua yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini, supaya dengan berkat-berkat mereka boleh menyatakan kasih mereka kepada anak-anak yang ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami bersyukur untuk kesempatan seperti ini Tuhan. Mungkin di rumah kami tidak sempat untuk melakukan hal-hal seperti ini, tetapi melalui ibadah pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan, kami boleh mengalami satu bentuk kasih sayang dari orang tua ke anak dan dari anak ke orang tua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, terima kasih, saya juga terharu saya. Pengen nangis malah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Kasihilah, sayangi anak-anak yang ada, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal atas anak-anak kita. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Shalom tim pemuji dan pemusik, mari hadir dalam Komsel Rhythm yang akan diadakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 6 sore. Tempatnya di Da Costa Cafe dengan kontribusi sebesar 15.000. Untuk pendaftaran dan pembayaran bisa menghubungi Ibu Uci. Mengundang seluruh wanita hebat GPI Aletheia Magelang hadir dalam ibadah Soul Sister yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 5 sore di ruang sekolah minggu. Firman Tuhan kali ini akan dilayani oleh Bapak Yosef. Dan jangan lupa untuk membawa tukar kado berbentuk sembako seharga Rp25.000. Mari hadir dalam persekutuan yang erat bertumbuh bersama melalui Soul Sister. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang untuk seluruh pelayan Asyar untuk dapat hadir dalam Komsel Asyar pada hari Kamis 22 Februari 2024 pukul 6 sore di ruang sekolah minggu.
Komsel ini juga disertai dengan perjamuan kasih. Sehubungan dengan pelayanan Bapak Gembala di Kota Semarang pada tanggal 22 Februari 2024, maka untuk ibadah Pastor Message minggu ini diliburkan. Buat kamu anak muda yang masih usia SMP dan SMA, yuk hadir dalam ibadah Youth pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 5 sore. Tempatnya di ruang sekolah minggu. Firman kali ini akan dilayani oleh Ibu Rizka Lim. Jangan lupa hadir ya, dan ajak temanmu sebanyak-banyaknya. See you! Mari hadir dan nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah raya Minggu 25 Februari 2024. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henoh Wilianto dari Surabaya di setiap jam ibadah. Pre-order kaos tema tahunan kita akan ditutup minggu depan loh. Nah, bagi saudara yang belum memesan kaos dapat menghubungi kontak person di bawah ini atau infodesk. Dalam rangka ulang tahun Youth Faith Factor yang ke-14, kami mengundang kamu semua yang seusia SMP dan SMA untuk dapat hadir dan ikut menabur kebahagiaan dalam kunjungan kita ke Gria Kasih Orphanage Victory yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024. Bagi teman-teman youth yang ingin ikut ke panti asuhan dapat menghubungi Saudari Caca. Kami juga membuka kesempatan bagi seluruh jemaat Aletheia yang rindu untuk menabur dalam kegiatan ini dapat memberikan barang berupa alat tulis atau dana. Saudara dapat menghubungi Saudari Jessica Tinajaya. Kami dari Panitia Paskah membuka kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menabur dalam ibadah Paskah dapat memberikan persembahan saudara ke dalam amplop merah. Kami dari tim usaha Dana Youth membuka kembali pre-order puding dengan rasa coklat dan mangga seharga 6.000 per cup. Mari segera pesan ke nomor Jessica atau Janice. Tim usaha Dana Paskah membuka pre-order ayam geprek dengan menu nasi ayam geprek sambal bawang dan nasi ayam geprek sambal matah. Saudara yang ingin memesan dapat menghubungi Saudari Eva. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, pastinya hari ini kita beribadah dengan sukacita, dengan puji-pujian dan firman Tuhan. Saya tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu semua karena saya melayani di GBI Sragen. Kiranya kita sama-sama mengalami anugerah Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin secara berbagi tentang sebuah kegerakan yang akan dimulai di gereja Aletheia ini. Saudara, dalam kegerakan yang namanya para pria. Pria, menurut Edwin Lewis Cole, adalah sumber. Sumber itu seperti sumber mata air. Kalau sumbernya bening, jernih, maka aliran sungainya menjadi jernih. Kalau sumbernya keruh, maka akan menjadi keruh. Nah, kalau sumbernya ini beracun, semua akan menjadi beracun. Nah, saudara, mari kita lihat pria itu ternyata punya posisi penting di dalam keluarga. Nah, hari ini kita melihat di gereja kita ada komunitas wanita, ada youth, profesional, tapi belum ada khusus komunitas pria. Saudara, pria itu sumber. Kondisi keadaan apapun anak kita atau istri kita itu tergantung kondisi pria. Bahkan keluarga itu diberkati atau tidak itu karena pria. Saudara, saya mengupas satu ayat buat saudara semua. Saya akan bacakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Saudara, saya mau katakan di sini ada satu orang istilahnya karena ketidaktaatan satu orang. Dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata demikian, for as by one man disobedient. Kata seorang dipakai kata ketidaktaatan satu orang, satu pria, saudara. Maka perhatikan di Taman Eden, pertama kali manusia berbuat dosa bukan pria. Yang pertama kali ngambil buah itu adalah wanita, Hawa, yang ngambil buah dan memakannya, dia berikan kepada suaminya. Tetapi di dalam kitab Roma ini disebutkan bahwa yang dituntut adalah pria, saudara. Maka hari ini kita melihat disebutkan ketidaktaatan seorang pria mencemarkan bahkan seluruh dunia. Hari ini saya mengundang saudara secara khusus untuk dalam kegerakan baru. Jangan takut, kita akan menambah jam-jam baru ibadah yang membawa kesibukan baru, tidak. Ini sebuah komunitas, tapi saya perlu sharing untuk pertama kali supaya saudara nangkap pesan-pesan ini, saudara ya. Nanti berikutnya pastinya bukan ibadah,
Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum GBI berkata, jangan nambah jam ibadah lagi. Ya, kiranya kita akan bersama-sama dalam sebuah komunitas. Seperti apa nanti? Yang pasti saya undang para pria untuk hadir di hari Jumat tanggal 23 Februari jam 6:30 malam. Kita akan ngobrol sama-sama. Sekali lagi bukan ibadah, santai saja. Mari kita akan datang berkumpul bersama-sama. Dan saya menghimbau untuk para wanita, ibu-ibu, dorong dong pria-prianya untuk hadir bersama-sama dengan kita. Sampai ketemu hari Jumat jam 6:30 malam di ruang atas ya, ruang sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.